Selamat siang, perkenalkan nama saya Delia dan di sini saya selaku ketua kelompok pada tugas kelompok e-marketing. Yang pertama, anggota saya ada Maria dan Bernadetta Lorenza. Dan di sini tugas yang kami ambil yaitu yang meneliti UMKM, yaitu analisis profil dan penerapan e-marketing pada site door coffee shop Pontianak. Side Coffee Shop, salah satu coffee shop di Pontianak. Tempat ini merupakan salah satu coffee shop yang rekomen karena menawarkan berbagai jenis minuman kopi seperti cappuccino, latte, flat white, mochaccino, espresso, americano, dan lainnya. Ada juga pilihan kopi susu dan kopi hitam. Semua menu kopi yang disajikan dengan kualitas dan rasa terbaik. Selain itu, Side Door Coffee Shop juga menyediakan tempat nyaman dengan dekorasi yang fotogenik atau Instagramable. Coffee shop ini cocok untuk menjadi tempat nongkrong, berkumpul, bersantai, berdiskusi, bahkan kerja kelompok atau tugas karena tersedia fasilitas internet dan wifi bagi pelanggan. Pas untuk menjadi tempat pilihan hingga larut malam. Segera kunjungi coffee shop terdekat ini, yaitu Coffee Shop Near You. Untuk informasi lainnya seperti daftar harga, jam buka, hingga daftar menu yang ada, Anda juga dapat menghubungi kontak telepon dan website untuk informasi lainnya jika tersedia. Nah, untuk alamat yang terkait, yang pertama ada More Coffee Shop di Pontianak, ada Ori, Carwes, dan Coffee Shop di Pontianak juga, Terminal, Resto, dan Coffee Shop di Pontianak. Cendana Coffee Shop di Pontianak, O3 Coffee Shop di Pontianak juga, dan Ayu Coffee Shop di Pontianak juga, Country Coffee Shop di Pontianak, Harmanis Coffee Shop yang berlokasi di Sintang, Firza Coffee Shop juga berlokasi di Sintang, dan yang terakhir itu Ergineo Coffee Shop. Kita lanjut ke bagian A, tahapan pelaksanaan e-marketing. Yang pertama itu ada situation analysis. Yang kedua, e-marketing strategic planning. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, e-marketing strategi. Yang kelima, plan implementation. Yang dimana pada tahap ini, strategi yang efektif dan kreatif yaitu bauran pemasaran 4P digunakan untuk mencapai 4P, digunakan untuk mencapai tujuan. Perusahaan juga memastikan segala hal terlaksana dengan baik, di mana tempat pelaksanaan atau staf, struktur departemen, penyedia layanan aplikasi, dan lain-lain di luar perusahaan diperiksa. Internet telah mengubah tempat pertukaran dari marketplace seperti internet marketing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan internet marketing mampu mencapai objektivitas atau tujuan perusahaan. Lanjut nomor 6 ada budget. Untuk melihat cara teknologi menampilkan informasi dari setiap klik, internet merupakan salah satu tools yang dapat digunakan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi berupa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dibuat perkiraan perhitungan pendapatan atau revenue forecast, intangible benefit atau manfaat yang tidak berwujud, cost saving atau penghematan biaya, dan marketing cost atau biaya marketing. Dan yang ketujuh ada evaluation plan. Keberhasilan perencanaan marketing bergantung pada evaluasi yang dilakukan terus-menerus. Jenis evaluasi ini tergantung pada tujuan rencana. Untuk menentukan hasil pemasarannya, balance scorecard dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan program untuk melakukan pemasaran online. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Maria. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. B. Penggunaan e-marketing. Peran marketing pada era digital memungkinkan perusahaan dan setiap individu di dalam perusahaan untuk melakukan networking dengan perusahaan dan individu lain di seluruh dunia. Dalam penggunaannya,
E-marketing bisa menjadi dua bagian, di antaranya yang pertama, sumber penghasilan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat di era digital yang sering ditunjukkan dari mereka yang memiliki dan menggunakan smartphone, maka dari itu menjalankan internet marketing digunakan sebagai sumber penghasilan. Yang kedua, digunakan sebagai media promosi. Di era digitalisasi ini, persaingan dagang sudah semakin ketat, sehingga sekarang ini pelaku bisnis tidak hanya bisa melakukan promosi secara offline. Promosi online merupakan salah satu bentuk dari internet marketing. Karena dengan penggunaan internet merupakan salah satu media yang efektif untuk membangun brand dan membuat bisnis kita dikenal banyak orang. Yang ketiga, keberlangsungan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata langsung merupakan kata kerja yang dapat didefinisikan sebagai berlanjut, hingga beberapa lamanya, hingga jauh, dan sebagainya. Sementara itu, keberlangsungan berasal dari kata benda yang memiliki arti berlangsungnya suatu kejadian, kelanjutan, ketahanan, keterus-terangan, dan keterbukaan yang berlangsung. Usaha adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan. Adapun usaha di dalam bisnis didefinisikan sebagai suatu kegiatan di bidang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Keberlangsungan usaha berkaitan bagaimana seorang wirausaha mengembangkan usahanya dan meningkatkan jumlah produk yang didistribusikan ke pasar, sehingga diperlukan adanya pergantian penambahan sumber daya yang dimiliki dan faktor lainnya yang berperan untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan perusahaan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Fungsi dari metode kualitatif ini adalah menafsirkan makna suatu peristiwa yang dihasilkan interaksi tingkah laku manusia berdasarkan pengalaman partisipan di dalam situasi tertentu. Menurut perspektif peneliti sendiri dan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami dan memunculkan kesadaran terhadap sesuatu yang terjadi dalam manusia. Pada penelitian ini, penulis bertemu dengan para pengusaha UMKM di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemanfaatan e-marketing di tengah pandemi COVID-19 sebagai pertahanan ekonomi UMKM. Dan apakah strategi e-marketing memberikan dampak keberlangsungan pertahanan ekonomi UMKM, serta apakah penggunaan e-marketing sebagai strategi pemasaran
penting mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Hasil dan pembahasan. A. Pemanfaatan strategi e-marketing pada keberlangsungan UMK di tengah dampak pandemi COVID-19 di Kota Pontianak. Implementasi memiliki arti menerapkan. Implementasi berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengaplikasikan prosedur sesuai dengan ketentuan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Berikut ini telah dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Pontianak, di antaranya: yang pertama, mendaftarkan akun bisnis. Perkembangan bisnis online sangat pesat, tidak lepas dari adanya e-commerce. Dengan adanya e-commerce, potensi sektor ekonomi lebih maksimal dalam perdagangan digital. Pada era internet yang hampir semua aktivitas dan sektor usaha memanfaatkan internet, pelaku bisnis dituntut agar lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide dalam memanfaatkan perdagangan elektronik. Dengan seiringnya waktu, ide-ide untuk memaksimalkan manfaat layanan internet akan terus berkembang, termasuk dalam perdagangan elektronik dan komunitas virtual. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Memposting produk dan memberikan informasi mengenai bisnis yang telah didaftarkan. Konsumen harus dibuat mengerti dengan produk di mana produk yang diposting melalui media sosial harus dapat dimengerti sehingga konsumen dapat mengetahui jenis dan fungsi produk dengan tepat. 3. Berinteraksi dengan konsumen. Ada strategi komunikasi kepada konsumen untuk mencapai keberhasilan kegiatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik tentunya akan menghasilkan efek yang positif terhadap konsumen. Hal ini sebaliknya akan terjadi jika komunikasi tidak berjalan tidak baik, maka akan menimbulkan efek negatif bagi pelaku pembisnis. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara terhadap salah satu informan yang merupakan pelaku bisnis di UMKM Kota Pontianak. B. Pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di tengah dampak pandemi COVID-19 di Kota Pontianak. Yang pertama, kemudahan konsumen dalam menemukan sebuah produk yang diinginkan. Dengan pertumbuhan era internet yang semakin pesat baik dari jumlah pemakai komputer maupun jaringan yang tersambung, keberadaan internet yang direspon baik, kedahsyatan internet menjadi bumerang bagi pelaku pembisnis. Pelaku bisnis akan kalah bersaing dengan kompetitornya apabila masih menggunakan cara tradisional. Dan sudah semestinya para pelaku usaha dapat melakukan pemasaran dengan memanfaatkan internet sebagai salah satu jurus andalan dalam berbisnis. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil wawancara dengan informasi berkait dengan urgensi e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pontianak, dampak dari pandemi COVID-19, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang A. Implementasi e-marketing yang dilakukan oleh para pengusaha UMKM melalui marketplace sudah selesai prosedur. Dimulai dari mendaftarkan bisnis, memposting produk, menambah informasi-informasi penting, dan berinteraksi dengan konsumen langsung. B. Di tengah mewabahnya COVID-19, penelitian ini
berhasil membuktikan bahwa penerapan e-marketing memberikan dampak positif bagi ketahanan ekonomi UMKM di Kota Pontianak. Dengan tetap melakukan proses produksi dan tetap melakukan distribusi barang hingga sampai ke konsumen, dan tetap melakukan social distancing, maka pemanfaatan e-marketing menjadi pengusaha UMKM lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.